Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Sri Mulyanti, analis kontak Perkasa Future Makassar. Baik, Mbak Sri, seperti apa pergerakan harga emas sore ini dibandingkan pekan lalu, Mbak? Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore. Untuk harga emas hari ini agak sedikit turun ya dari minggu lalu ya, karena harga sempat cetak harga tertinggi minggu lalu itu di angka 18-14 dolar per troy ounce. Namun penutupan harga pekan lalu itu masih di bawah angka 1.800 dolar per troy ounce, Mbak. Nah, untuk hari ini harga emas sempat dibuka di angka 1790 dolar per troy ounce. Nah, ini harga agak sedikit turun, di mana harga sempat tadi naik di angka 1794,20 dolar per troy ounce dan harga sempat ada turun ya di angka 1787 dolar per troy ounce, seperti itu Mbak. Artinya masih berfluktuasi harganya. Bagaimana peluang long buy untuk emas dengan adanya sentimen Omicron dan juga The Fed nih, Mbak Sri? Oke. Untuk jangka panjangnya emas berpotensi naik ya untuk di tahun 2022 ini, di mana menyebarnya varian-varian COVID baru dan banyak resiko di tahun depan yang ini membuat The Fed mungkin akan tetap mempertahankan stimulusnya ataukah akan tetap mempertahankan suku bunga. Nah, ini justru menjadi angin segar ya Mbak untuk komoditas emas, karena emas ini sebagai aset lindung seperti itu. Nah, di kuartal 1 tahun 2022 harga emas diprediksi akan naik di kisaran angka 1875 dolar per troy ounce. Nah, ini akan terjadi kenaikan sekitar 4% dari harga saat ini. Saya lihat seperti itu, Mbak. Oke, masih melihat sejumlah sentimen ke depannya. Kemudian kalau untuk rekomendasi logam berharga lainnya, Mbak Sri, yang harganya diprediksi masih akan menguat hingga awal 2022, seperti apa rekomendasi Anda? Oke, untuk selain emas ya, untuk komoditas yang diprediksi menguat di tahun 2022, saya melihat karena kenaikan inflasi yang tinggi pada Oktober lalu, ini memicu kecemasan terhadap harga barang-barang dan jasa, karena semakin naik ini membuat daya beli masyarakat juga makin menurun. Nah, selain emas yang saya lihat ini adalah nikel. Nikel juga mempunyai prospek yang sangat menarik, di mana penggunaan nikel di pabrik-pabrik kendaraan listrik dan elektrik, terutama di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat seperti itu. Nah, harga nikel global yang saya lihat dari datanya cukup stabil ya, di kisaran harga 19.500 dolar per ton sampai 19.800 dolar per ton seperti itu Mbak. Nah, selain nikel juga saya melihat ini di harga timah. Harga timah mendongkrak kinerja PT Timah yang saya lihat sempat membukukan dari datanya membukukan laba bersih itu sebesar 612 miliar per akhir kuartal ketiga 2021. Nah, ini berbanding terbalik dari periode yang sama tahun lalu, di mana pabrik timah sempat menanggung kerugian itu sebesar 255 miliar ya. Kerugian bersihnya segitu, seperti itu Mbak. Oke, berarti masih bisa jadi pilihan yang menarik juga untuk investor. Kemudian Mbak Sri, kalau tadi soal emas dan juga logam mulia seperti itu, apa kemudian prospek dan juga rekomendasi Anda untuk komoditas seperti CPO dan juga online? Apa sentimen yang harus diwaspadai? Oke, untuk harga CPO ini tercatat memang harganya di angka 4.375 ringgit per ton ya. Harga CPO naik 1,86% dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya, di mana kenaikan harga terjadi setelah harga CPO sempat terkoreksi lumayan dalam ya. Meski sekarang naik, harga CPO masih membukukan penurunan sekitar 7,09% secara point to point dalam sepekan terakhir, Mbak. Nah, selama sebulan ke belakang harga masih turun 11,96%. Nah, ada kemungkinan harga CPO bisa melanjutkan kenaikan. Beberapa hari ke depan harga CPO berpeluang menanjak hingga saya melihat sih ke 4.773 ringgit per ton secara harian. Harga akan berkisar di kisaran 4.587 sampai 4.698 ringgit per ton. Akan tetapi seusai fase rebound, karena kemarin harga sempat turun lumayan dalam ya, secara technical analisis yang saya lihat harga CPO akan kembali turun, karena ini terlihat dari pergerakan lower channel ya. Secara analisa technical, ketika harga menyentuh titik support 4.239 ringgit per ton, maka harga berpeluang untuk
kembali turun dengan target harga CPO di angka Rp3.936 per ton seperti itu, Mbak. Oke, itu CPO dan juga online. Kalau untuk komoditas lain, Mbak Sri, seperti misalnya kopi dan juga kakao, ini potensi kenaikan permintaan kan ada di sini. Bagaimana kemudian rekomendasi dan juga proyeksi kira-kira bagaimana pergerakan dua komoditas ini? Untuk kopi dan kakao saya melihat karena permintaan juga luar biasa, hanya satu karena saya melihat apalagi cuaca curah hujan, ini bisa jadi produksi kakao dan kopi mungkin menurun ya karena gagal panen. Justru karena permintaan cukup tinggi dan ada potensi dengan curah hujan yang seperti ini, permintaan untuk kopi dan kakao mungkin akan meningkat dan ini membuat potensi harga kopi dan kakao juga bisa melejit seperti itu, Mbak. Oke, masih bisa melejit mengingat permintaan adanya kenaikan permintaan tapi produksinya sedikit begitu ya, Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri Mulyanti atas informasi dan juga analisis dari Anda. Salam sehat Mbak Sri. Oke, terima kasih. Pemirsa, demikian Sri Mulyanti, analis kontak perkasa Future Makassar.